warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali dengan saya Rizika Nova Pujastuti CGP Angkatan 10 dari Kota Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dokumentasi pendampingan individu kedua. Berikut ini saya perkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Ali Rajai dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Bayu Agung Hangga. Apa saja ya kegiatan di pendampingan individu kedua? Kegiatan di PI 2 ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam dan melibatkan warga sekolah. Teknis pelaksanaannya yaitu seorang calon guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik melakukan diskusi tentang visi guru penggerak dan prakasa perubahan kepada warga sekolah. Sebelum diskusi berlangsung, pengajar praktik terlebih dahulu melaksanakan pra-observasi dengan calon guru penggerak dan juga melaksanakan pasca-observasi dengan calon guru penggerak setelah diskusi bersama warga sekolah. Kapan dilaksanakannya dan bagaimana prosesnya? Kegiatan PI 2 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024 pada pukul 8.30 sampai 11.30 di ruang kelas 7C. Kegiatan dimulai dengan diskusi antara calon guru penggerak dengan pengajar praktik tentang pemahaman dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan terkait modul 1. Berikut ini adalah dokumentasi sesi diskusi CGP bersama PP. Pada saat saya melaksanakan PI 2, saya juga mendapatkan jadwal MONEF dari Distrik Kota Depok. Setelah berdiskusi bersama PP, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, visi, dan prakasa perubahan bersama warga sekolah. Susunan acaranya yang pertama, sambutan dari penanggung jawab pendidikan guru penggerak Kota Depok yaitu Bapak Safudin. Nah, saya di sini hanya memotret aktivitas dari Bapak Bayu dan Bu Rizka tentang kegiatan pendampingan individu yang dilaksanakan. Saya ingin bicara tentang substansi kegiatan guru penggerak. Kebetulan guru penggerak ini hadir untuk menjawab kegelisahan. Bangsa ini gelisah. Gelisah apa? IQ-nya rendah. Katanya IQ orang Indonesia hanya berapa digit di atas dari simpanse. Survei terakhir ya Pak, jurnal terakhir ya. Iya, IQ orang Indonesia segitu. Makanya ada yang anekdot teman, ini orang-orang yang teman-teman Cindo kita itu, sahabat-sahabat Cindo dia sering memperhatikan juga jawab-jawabnya dia. Kalau kita jadi pengusaha kita pasti menang, karena saingan kita IQ-nya di bawah rata-rata. Kita hanya butuh kreatif sedikit, kita pasti jadi bos. Nah ini kegelisahan. Yang kedua, kemampuan kita dalam literasi numerasi rendah. Literasi kita luar biasa karena penduduk orang Indonesia dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang punya hobi membaca. Ini Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammad Depok yaitu Bapak Hawirul Jamal. Menjadi semakin lengkap kiranya juga pada Bapak Ibu guru yang ikut dalam forum ini. Kiranya pertama menjadi membuka wawasan, memberitahu, insya Allah menular. Jadi sudah ada guru yang terpenggerak yang sekarang ikut 3 guru, dan dari 31 guru tentu masih memiliki kesempatan di kesempatan berikutnya. Nyatanya kalau Ibu Rizka yang dengan anaknya 4 masih kecil, Bu Rizka yang baru punya anak 1, kemudian bisa melewati program ini yang katanya berat gitu. Tapi Bu Rizka kalau cerita sampai senyum-senyum saja, tidak pernah menanyakan seperti yang berat-berat. Makanya yang mulia ini baru bilang, kok Bu Rizka bisa ya melewatinya dengan senyum-senyum. Karena pada kiranya juga insya Allah nanti yang tidak melengkapi cerita sehingga kegiatan yang
sepertinya dari awal agak menakutkan, ternyata diikuti bisa dinikmati pertama, dan kedua juga terlihat banyak hal baru yang insya Allah bisa diterapkan dan digunakan kepada guru-guru yang belum ikut, sekali juga memberi perubahan besar terutama hal yang dapat dirasakan oleh ini. Kiranya yang pada Rizka ini meskipun orang. Yang ketiga, CBMP memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Berikut ini saya tampilkan beberapa dokumentasi ketika sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Visi dari SMP Muhammadiyah 4 Depok yaitu terwujudnya sekolah yang islami, unggul dalam prestasi dan kaya akan prestasi. Untuk visi sekolah kita, mungkin sedikit kita mengingat bahwa di 2021 ketika kita menetapkan visi yang sekarang, itu kan karena keadaan saat itu kita masih dibayangi pandemi, sehingga terbayang yang kedua waktu itu sekolah kita jadi mendem, tidak bisa diekspor di medsos seperti sana. Karena sebelumnya sekolah kita memang bahkan dengan sekolah 24 jam lah orang bilang, kemudian juga Diskusi kedua yaitu tentang identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kalau untuk guru sudah memiliki peserta didik, berarti mungkin mendampingi peserta didik yang mengikuti lomba, mungkin ya, misalnya menjadi apa sih namanya, pendamping di OSN misalnya, atau yang baru kemarin apa dah, OSN mungkin seperti itu. Penuh terhadap tugasnya, dari mengajar, mendidik, bahkan sampai yang lain. Hasil diskusi identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku kepala sekolah yang pertama, mengayomi. Yang kedua, sebagai pembina upacara. Yang ketiga, selalu mendampingi peserta didik dan guru dalam sholat berjamaah. Yang keempat, berwibawa. Yang kelima, komunikatif, yaitu membuka kesempatan untuk berpendapat baik di informal maupun formal. Perilaku guru yang pertama, mendampingi peserta didik. Yang kedua, mendampingi peserta didik yang mengikuti perlombaan O2SN, OSN, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya dari mengajar, mendidik, sampai penjemputan. Yang keempat, sudah bekerja semaksimal mungkin 24 jam. Yang kelima, komunikatif dan mampu membuka diri melalui komunikasi dengan orang tua. Identifikasi perilaku peserta didik yang pertama, mengucapkan salam dan bersikap sopan. Yang kedua, aktif mengikuti perlombaan dan kemauan mereka sendiri. Yang ketiga, memiliki antusias tinggi pada pemilihan pengurus IPM atau OSIS. Yang keempat, rutin tilawah Al-Quran dan hatam Al-Quran pada saat Ramadan meskipun tidak diprogramkan oleh sekolah. Yang kelima, sudah memiliki karakter yang sesuai dengan visi misi sekolah, baik di keseharian secara langsung maupun di media sosialnya. Perilaku orang tua yang pertama, mendampingi peserta didik di rumah. Yang kedua, mendukung program-program yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengawasi peserta didik mulai dari proses belajar sampai ibadahnya. Yang keempat, sangat positif dalam merespon kegiatan sekolah. Berikut ini beberapa dokumentasi foto dari diskusi identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kegiatan sesi terakhir di PI2 yaitu refleksi yang dilakukan oleh calon guru penggerak dengan pengajar praktik.
Berikut ini adalah dokumentasi sesi refleksi bersama pengajar praktik. Refleksi pendampingan individu kedua. Aktivitas selama pendampingan individu kedua berjalan lancar. Hal ini karena adanya komunikasi yang baik antara calon guru penggerak, pengajar praktik, dan warga sekolah. Alhamdulillah, kegiatan PI2 memberikan saya pengalaman baru karena saya berhasil memimpin sebuah diskusi sederhana menyebarkan pemahaman mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahannya. Saya berharap semoga ke depannya saya bersama rekan sejawat dapat terus melakukan kolaborasi dalam banyak hal dan dapat membuat visi guru yang berpihak pada murid, sehingga murid semakin nyaman dalam belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.